Ada 186 bank yang memiliki resiko yang sama dengan Silicon Valley Bank, dan The Fed siap untuk menyuntikkan dana up to 2 triliun US dollar. Apakah kita akan ngerasain buluran yang sama seperti yang terjadi di tahun 2021? Dan apakah Bitcoin sudah bottom serta aman untuk dibeli? Kita akan bahas itu di video ini. Spoiler alert, ini bisa jadi bull trap yang sangat besar. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya minta tolong untuk like dan subscribe dulu ya. Cepet kok, cuma 2 detik, supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang cryptocurrency dengan data tanpa adanya bias atau dorongan dari pihak manapun. Jadi kalian yang rugi kalau nggak subscribe ya. Oh iya, jangan lupa komen juga untuk masuk ke pengundian giveaway membership Cuan Kripto. Di grup kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya juga sharing entry kapan saya masuk market. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita masuk dari ada 186 bank yang mirip kasusnya atau mirip resikonya dengan SVB. Dari studi terkini oleh ekonomis diidentifikasikan ada 186 bank yang beresiko. Para bank ini memiliki masalah yang sama, yaitu awalnya dari kenaikan suku bunga. Karena suku bunga itu makin naik, tapi kebanyakan asetnya bank itu ada di surat hutang negara yang tenornya cukup panjang dan ngasih bunga yang relatif jauh lebih kecil daripada suku bunga terkini. Jadi, para nasabah itu ingin menarik uangnya dan menginvestasikannya di bond market yang ngasih rates lebih tinggi. Dan ketika ada banyak nasabah yang menarik uangnya secara bersamaan ke bank, resikonya ke bank itu bisa kolaps karena mereka nggak memiliki dana yang cukup untuk mengcover itu semua. Diketahui dari ekonom ini yang mengevaluasi setiap individual bank dengan melihat aset book dan juga market value loss. Ekonom ini juga menganalisis dari bank funding percentage. Mereka itu berfokus pada depositor yang tidak diasuransikan dengan akun holding yang memiliki dana di atas 250.000 US dollar. Hebat juga ya, dia punya data yang cukup detail nih dan ngasih info. Tapi seperti yang kita tahu, pemerintah AS itu menyelamatkan dana nasabah jika terjadi bank run. Sejak dilakukan rapat darurat karena SVB, The Fed itu siap untuk menginjek up to 2 triliun US dollar. Pemerintah Amerika Serikat menampik ini bukanlah bailout. Bagi mereka, kalau bailout itu investor juga diselamatkan. Dan Presiden Joe Biden juga mengatakan kerugian SVB itu nggak ditanggung oleh pembayar pajak, tapi kerugiannya itu ditanggung dari biaya yang dibayarkan bank untuk asuransi deposito. Setelah diperdalam lagi, ternyata The Fed udah punya program untuk menyuntikkan dana 2 triliun kepada para bank yang bermasalah dari likuiditasnya. Wah, kalau udah suntikan dana berarti market bisa naik dong, ngepump. Nah, di sini topik pentingnya nih, jangan sampai salah paham ya. Ini penting banget karena berkaitan dengan market Bitcoin juga. The Fed itu menyuntikkan dana, tapi bukan seperti tahun 2021. The Fed itu membantu para bank yang kekurangan likuiditas dengan membeli aset bank, yaitu surat hutang negara. Dan The Fed itu sifatnya meminjamkan untuk jangka pendek, yaitu 1 tahun saja. Balance sheet The Fed itu naik hampir 300 billion. Naik ya balance sheet The Fed itu karena udah mulai di buyback aset bank yang bermasalah. Di tahun 2008 setelah krisis housing market, bank itu bermasalah dan banyak sekali yang dibeli oleh The Fed aset-asetnya, yang membuat para bank selamat dan krisis nggak berlanjut. Di tahun 2020 lalu, The Fed mencetak uang dengan cara membeli surat hutang negara juga. Bedanya di tahun 2020 itu, pemerintah ngasih stimulus yang dimasukkan langsung uangnya ke rekening masyarakat. Di Indonesia juga ada loh ya tahun 2020. Saya lupa namanya, tapi intinya itu bagi pekerja yang dirumahkan atau yang lagi nganggur, itu dapat insentif. The Fed itu nggak bisa semena-mena cetak uang ya, jadi itu The Fed ngasih surat hutang dan bank mencetak uangnya untuk diedarkan ke ekonomi. Terakhir itu kita ngelihat balance sheet The Fed itu udah mulai naik lagi nih. Secara teknis ini memang cetak uang, tapi yang merasakan hanya para bank yang bermasalah. Contoh, misalkan kita punya dana 10 miliar di bank, tapi banknya itu cuma punya dana 5M tuh. Kalau kita mau tarik semua kan nggak bisa. Nah, The Fed itu ngasih bantuan ke bank yang kurang dana tersebut, uang kita ya tetap sama, nggak ada insentif lebih seperti tahun 2020. Secara teknis memang quantitative easing atau cetak uang, tapi untuk kepentingan moneter dan financial stability. Di sini banyak yang salah tangkap loh, terutama dari tanda kutip influencer kripto. Banyak yang mengatakan itu The Fed udah mulai cetak uang dan akan membuat market ngepump. Kalau kita analisis lebih dalam, saat terjadi quantitative easing atau cetak uang, The Fed itu ngebeli banyak
banyak sekali aset untuk menopang ekonomi. Jadi perusahaan-perusahaan yang mau kolaps itu banyak sekali dibeli sahamnya supaya ada dana segar dan membuat perusahaannya bangkit lagi. Kalau kita ngelihat S&P 500 itu justru malah lagi turun nih. Dan kalau kita ngelihat saham-saham para bank besar saat ini itu kebanyakan lagi merah atau lagi minus. Kesalahpahaman seperti ini itu bisa jadi biggest bull trap loh, hati-hati ya. Yang ngepam tinggi pada saat ini itu cuma Bitcoin, dan kesalahpahaman seperti ini tuh bisa menjadi bull trap yang sangat besar banget. Ini bisa bahaya loh ya. Kita ngelihat yang lain pada turun tapi Bitcoin sendiri nih yang naik. Menurut ekonom memang awal mulanya bank kolaps itu karena The Fed menaikkan suku bunga yang terlalu cepat. Tapi saat para banknya bermasalah, The Fed dan pemerintah itu juga ngasih solusi dengan cara menyuntikkan dana ke bank yang kekurangan likuiditas. Agak red flag juga ya, mereka yang awalnya bikin masalah taunya datang dengan solusi juga. Ya mungkin begitulah cara main elit global ya. Dan SVB ini tuh ngasih contoh sebenarnya ke The Fed, kalau naikin suku bunga agresif itu bisa membuat ekonomi jadi krisis. Dan kalau kita ngelihat sekarang next FOMC meeting probabilitiesnya ada sekitar 62% yakin next interest rate decision itu ada di angka atau di kisaran 0,25%, dan ada 38 partisipan lagi yakin tidak ada kenaikan suku bunga. Di sini sebenarnya The Fed agak aneh loh, dan ini belum pernah kejadian nih. The Fed itu ingin melawan inflasi tapi dia juga menyuntikkan dana 2 triliun. Ibaratnya itu lagi diet tapi ngemil pakai alasan ini nggak jadi lemak kok langsung keluar lagi. Anyway, tapi kalau sistemnya The Fed seperti itu, dia hanya menginjek dana kepada bank yang bermasalah, ya dia juga bisa aja naikin suku bunga 0,5%, bener gak? Toh kalau bank yang bermasalah ya dia tinggal bantu tuh dengan suntikin lagi dananya, bener gak? Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar dong. Kemarin sih saya ada bikin video tentang kemungkinan The Fed nggak akan naikin suku bunga 0,5%. Tapi kalau caranya The Fed seperti ini ya itu bisa aja dilakukan, naikin 0,5% sekalian kan? Dan kita masuk ke data selanjutnya yang lebih penting lagi nih. Ini bisa jadi bull trap yang besar banget. Di sini saya ngeliat dari on-chain data atau analisis dari blockchain. Jadi saya ngomong berdasarkan data loh ya. Saya ngeliat di sini itu ada total 80.000 Bitcoin yang masuk ke exchange kemarin tanggal 17 Maret. Kalau kita ngeliat outflow atau Bitcoin yang dikeluarkan dari exchange itu ada 61.000. Artinya itu di sini kita ada selisih sekitar 18.000 atau kita genapin 19.000 ya. Ada total 19.000 Bitcoin yang sudah masuk exchange. Teman-teman biasanya sering lihat ya Bitcoin whale alert. Jadi ketika ada Bitcoin yang masuk ke exchange, kira-kira mereka mau ngapain tuh? Mau di holding atau mau dijual? Kalau mau di holding kan harusnya keluar ya, masuk ke wallet. Tapi ini dari wallet masuk ke exchange, dan nilainya ini cukup fantastis loh, lebih dari setengah billion. Bitcoin yang ada di exchange itu udah siap dijual artinya. Jadi hati-hati loh ya, udah diperingatin. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Di sini Bitcoin ngepamnya cukup kuat nih, sampai resistance besar di 25.200 itu ditabrak dan di breakout. Di 25.000 itu ada banyak sekali resistance yang ditabrak. Pertama itu dari 200 weekly moving average, lalu ada 50 weekly moving average, dan juga struktur market lower high itu terjadi di 25.200. Itu belum termasuk sama Fibonacci lain yang numpuk di level tersebut. Seminggu belakangan pumpnya Bitcoin aja itu sekitar 30% loh. Yang bikin pump seperti ini tuh apa? Apakah dari whales yang beli Bitcoin atau dari banyak orang yang udah mulai nggak percaya dengan sistem perbankan makanya beli Bitcoin? Kalau yang bilang pumpnya itu dari Binance yang beli 1 billion Bitcoin, tapi kalau kita ngelihat dari transaksinya Binance sepertinya bukan, karena Binance itu belinya tanggal 13. Dan kalau kita ngelihat chart pada tanggal tersebut itu kira-kira di pump yang ini itu pun masih berada di bawah 25.000. Kalau kita ngelihat dari data lain lagi, whales itu sedang lagi banyak sekali transaksi. Sejak Bitcoin di atas 25.000 ada 600 transaksi whale dengan nilai di atas 1 juta dolar. Kalau kita ngelihat saat Bitcoin di 25.000, sentimen para pelaku pasar kripto itu masih di angka netral atau di sentimen netral ya. Yang kita lihat di sini itu delay 1 hari. Jadi yesterday ini merupakan 2 hari lalu, yaitu di kisaran 25.000 US dollar Bitcoinnya. Dan saat Bitcoin melewati 25.000, sekarang para pelaku pasar itu sentimennya udah masuk ke greed atau serakah. Mungkin yang diinginkan para whales itu menggiring opini supaya sentimen pasar menjadi serakah atau greed, supaya mereka itu bisa keluar market. Ingat dari data tadi ya, ada sekitar 80.000 Bitcoin yang masuk ke exchange dan ada selisih sekitar 19.000.
ribu yang masih siap untuk dijual ke market. Jadi pahamnya Bitcoin ini harap hati-hati. Mungkin para whales itu ingin menggiring opini bahwa Bitcoin sudah bottom. Tapi kalau kita ngelihat dari keadaan makroekonomi itu perlu dipertimbangkan juga, udah banyak bank yang mulai kolaps dan juga suku bunga masih tinggi. Untuk kembali ke siklus bull run, biasanya Bitcoin itu terjadinya setelah halving dan juga di keadaan ekonomi suku bunga rendah. Tapi terlepas dari itu semua, Bitcoin sudah lewat dari major resistance 25.000. Dari 25.000 ke 28.000 itu minim transaksi atau minim hambatan. Jadi ketika breakout harganya itu bisa langsung naik lagi karena tipisnya volume transaksi di area tersebut. Baru ada resistance lagi itu di 28.500 sampai 29.500. Dan resistance paling kuatnya itu sekarang ada di 32.000 US dollar. Teman-teman yang mau FOMO harap hati-hati loh, dilihat dari time frame manapun Bitcoin, dari stokastik, dari MACD, dari RSI itu rata-rata semuanya ada di area overbought atau jenuh beli. Ini bisa sewaktu-waktu terjadi koreksi. Memang indikator stokastik, MACD atau RSI itu merupakan indikator lagging atau terlambat, tapi seenggaknya itu udah ngasih tanda ke kita bahwa momentum buyer itu udah mulai lemah. Di sini terbentuk bearish divergence. Bearish divergence bisa terjadi one last push. Mungkin yang akan kita lihat itu one last pushnya di kisaran 28.500 atau 29.500. Yang akan menjadi penggerak besar di market adalah ketika FOMC meeting mendatang. FOMC meeting mendatang di tanggal 23 Maret ya. Next meetingnya itu jam 1 pagi tanggal 23 Maret ini waktu Indonesia bagian barat. Perlu diketahui kemarin itu European Central Bank atau ECB menaikkan suku bunga 0,5%. Tapi agak nggak relate karena market Eropa itu market yang lagging atau terlambat. Mereka juga masih kewalahan dengan inflasi yang cukup tinggi dan suku bunga mereka itu sebelumnya di 3%. Seenggaknya kita ada gambaran deh ya, kira-kira tuh The Fed akan ngasih suku bunga berapa sih? Konsensus dan forecast itu ada di angka 5% atau hanya kenaikan suku bunga 0,25%. Jadi harap hati-hati untuk teman-teman yang nonton ya. Kita itu pengen ngelihat Bitcoin masih bertahan di atas 25.000. Karena jika kalau terjadi lagi seperti di bulan Agustus udah kembali di atas 200 weekly moving average, tahunya minggu depannya malah drop nih. Kalau seperti ini kan artinya market masih belum bottom tuh. Sekitar 26 jam lagi itu akan closing weekly candle. Safe to say harusnya ya, kita itu masih di atas 25.000. Candlenya Bitcoin ini sangat bullish banget, seolah-olah mengkonfirmasi kita akan naik terus ke atas. Mungkin teman-teman di sini notice ini merupakan inverse HS yang merupakan pattern reversal untuk bullish. Nanti saya akan mencari kesempatan masuk market jika terjadi koreksi yang bagus. Tapi saya hanya share entry saya itu ke teman-teman member grup Cuan Kripto. Di grup kita ngebahas ada banyak koin sekaligus. Jika dapat momentum yang bagus, saya juga akan masuk market dan saya share ke teman-teman member. Terakhir saya masuk di alternatif koin itu Ethereum dan juga Matic, itu profitnya lumayan bagus banget. Kalau teman-teman mau join grup silahkan, tapi ini grup berbayar ya. Gak mahal kok, recehan. Gak sebanding deh sama aset teman-teman dan edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join grup daripada beli es teh manis perharinya. Receh banget kan? Buat yang mau dapat free membership, komen juga videonya supaya diundi di akhir bulan nanti. Tapi untuk teman-teman di sini yang mau langsung join ke grup, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit
dikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.